Halo, saya Cecep Subarkah akan membahas salah satu contoh implementasi design thinking di sektor logistik. Adapun yang akan dianalisis yaitu sebuah inovasi lingkungan dari Dispose DHL atau yang lebih dikenal dengan DHL Go Green. Berikut ini sekilas mengenai Dispose DHL, yaitu merupakan perusahaan surat dan logistik terkemuka di dunia yang menyediakan portofolio layanan internasional mulai dari pengiriman surat dan paket, pengiriman ekspres, transportasi barang, manajemen rantai pasokan, hingga solusi e-commerce, dan mempekerjakan sekitar 510.000 karyawan di lebih dari 220 negara dan wilayah di seluruh dunia. Tahap design thinking yang pertama yaitu empathize. Apa yang terjadi? Emisi gas greenhouse tumbuh dengan cepat dan suatu saat bisnis seperti biasa dapat menyebabkan suhu rata-rata bumi meningkat 4 derajat Celcius atau lebih. Lalu kenapa? Hasilnya berupa kenaikan permukaan laut, lapisan es yang mencair, perubahan zona iklim, dan peristiwa cuaca lebih ekstrim yang menyebabkan ketidakstabilan geopolitik. Kemudian bagaimana? Industri logistik dapat dan harus memberikan solusi berkelanjutan, ramah lingkungan yang meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi gas greenhouse. Selanjutnya masih dalam tahapan empathize, yaitu mengenal target user dari inovasi yang akan diciptakan. Yang mereka lihat, tumbuhnya kelas menengah membuat permintaan barang dan jasa juga meningkat. Meningkatnya produksi berarti meningkatkan kebutuhan sumber daya alam. Semakin banyak orang dan perdagangan berarti kita menggunakan lebih banyak energi. Konsumsi dari energi dan bahan bakar fosil terus meningkat. Yang mereka pikirkan dan rasakan, Go Green meningkatkan efisiensi CO2 dan menetapkan standar terkemuka di bidang logistik hijau, membantu pelanggan menciptakan rantai pasokan yang lebih berkelanjutan, dan membuat karyawan lebih terlatih serta termotivasi untuk terlibat dalam inisiatif perlindungan lingkungan. Yang mereka dengar, industri logistik membutuhkan transparansi dari dampak lingkungan yang ditimbulkan, pelanggan membutuhkan solusi logistik ramah lingkungan, dan karyawan membutuhkan mobilisasi dalam memperkuat pengetahuan lingkungan mereka. Yang mereka katakan dan lakukan, meningkatkan efisiensi karbon, mengoperasikan layanan dengan solusi bersih, membantu pelanggan mencapai tujuan lingkungan mereka, dan melatih karyawan untuk menjadi spesialis Go Green. Adapun ketidaknyamanan yang dihindari berupa penggunaan karbon yang tidak efisien, layanan penjemputan dan pengiriman yang tidak memberikan solusi bersih, dan karyawan yang tidak terlatih. Keuntungan yang diimpikan yaitu semua emisi yang terkait dengan logistik dapat dikurangi sehingga mencapai tujuan lingkungan. Rantai pasokan pelanggan menjadi lebih hijau, dan karyawan menjadi spesialis Go Green yang bersertifikat. Tahap design thinking yang kedua yaitu define. User dari inovasi ini adalah organisasi, karyawan, dan pelanggan dari Dispose DHL yang membutuhkan sumber alternatif untuk menghindari atau setidaknya mengurangi polusi yang dihasilkan dari kendaraan dan solusi logistik hijau lainnya, dengan alasan untuk mengurangi semua emisi terkait logistik sehingga dapat mencapai tujuan lingkungan. Tahap design thinking yang ketiga yaitu idea. Pendekatan efisiensi dari inovasi Go Green ini dipandu oleh dua prinsip dasar, yaitu pembakaran rendah untuk membantu perusahaan mengurangi konsumsi energi dan bahan bakar dalam operasinya, dan pembakaran bersih yang mempromosikan penggunaan sumber energi dan bahan bakar alternatif non-fosil untuk menghemat emisi tambahan. Adapun konsumer dari inovasi ini adalah perusahaan-perusahaan dari berbagai industri, organisasi pemerintah, dan pelanggan individu yang mencari berbagai solusi logistik. Produsernya adalah DHL Dispose itu sendiri dan platform yang digunakan adalah website. Tahap design thinking yang keempat yaitu prototype. Berikut ini adalah prototipe dari DHL Go Green dengan fokus solusinya yaitu memberikan transparansi atas indikator kinerja lingkungan yang relevan, mengidentifikasi, merencanakan, dan mengimplementasikan peningkatan efisiensi, memobilisasi karyawan, mengembangkan dan menawarkan produk dan layanan hijau, dan terlibat dalam pengembangan legislatif dan hubungan pemangku kepentingan. Tahap design thinking yang kelima atau yang terakhir adalah tes. Dari prototipe sebelumnya, telah dibuat beberapa produk atau solusi yaitu program pelatihan karyawan, teardrop yang secara autonomis telah dirancang untuk solusi pembakaran rendah, dan street scooter serta kubicycle untuk solusi pembakaran bersih. Produk atau solusi tersebut telah melalui berbagai tahapan tes mulai dari validasi masalah, validasi produk, validasi pasar, dan validasi pelanggan.
di mana setiap aspek dari tahapan tes tersebut telah tervalidasi karena Go Green terbukti dapat menyelesaikan masalah lingkungan. Produk atau solusinya dapat berkontribusi secara langsung untuk meningkatkan fleksibilitas dalam membuat lingkungan yang lebih berkelanjutan, serta dapat diterima dengan baik oleh pasar maupun pelanggan karena mampu meningkatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di pasar global logistik dan dapat membantu pelanggan dalam menciptakan rantai pasokan yang lebih berkelanjutan serta mencapai tujuan lingkungan mereka. Demikian pembahasan mengenai salah satu contoh implementasi design thinking di sektor logistik melalui sebuah inovasi lingkungan dari Despos DHL. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.